الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma syaa Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul wa'dil amin. Saddidu wa badiru wa qaribu fa innahu la yudkhilul jannata ahadakum a'malu. Qila wa anta ya Rasulullah? Qala wa ana walakin Allah yataqammadani bi rahmatihi. Shadaqallahu lazim sadaqa rasul karim wa ala dzalika minasyahidin. Tiada kata yang bisa kita ucapkan mengawali apapun aktivitas kita di pagi hari ini melainkan syukur kita, puja-puji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah masih takdirkan kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Satu ibadah yang menjadi ukuran syahadat kita, tauhid kita di dunia ini. Dialah Allah SWT yang telah menghidupkan kita setelah kita tertidur tadi malam, mengembalikan kembali ruh ke dalam jasad kita sehingga kita bisa merasakan kembali arti dunia yang fana ini. Dialah Allah SWT yang telah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Dan setelah Allah menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada, Allah bentuk kita dalam bentuk yang terbaik, fi ahsani taqwim. Maka kita manusia menjadi makhluk yang terbaik. Maka demi menjaga muruah kita sebagai makhluk Allah yang terbaik, Allah ciptakan satu sistem hidup yang terbaik, dan itu adalah Islam. Hanya dengan Islam kita tetap mulia. Maka fitrahnya manusia hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Seperti fitrahnya ikan hidup di dalam air, aman, damai, tentram, lestari. Begitulah manusia, fitrahnya hidup di dunia ini adalah di dalam Islam. Maka jika ada manusia yang hidup di luar Islam, itu ibarat ikan yang berada di luar air. Ada ikan bisa hidup bunda di luar air? Tidak ada. Bagaimana nasib ikan jika berada di luar air? Nggak jauh beda, seperti ikan bakar, ikan goreng, dan pepes ikan. Begitu ya Bapak Ibu. Maka apapun yang dicapai oleh manusia di dunia ini, bila tanpa iman dan Islam, hanyalah ibarat gunung es yang tinggi menjulang ke langit, hancur mencair roboh oleh terik panas sinar matahari. Hanya mereka yang punya iman dan Islam yang tetap bisa bertahan betapapun dahsyat gelombang fitnah akhir zaman. Salawat dan salam sama tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang diutus ke tengah-tengah kita menjadi isyarat betapa dekat kejadian hari kiamat. Beliau dalam sebuah hadisnya mengatakan, "Bu'itsu ana wasa'aka hatain." Jarak diutusnya aku dengan kiamat seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ketika beliau diutus, jarak beliau diutus dengan kiamat seperti telunjuk dan jari tengah. Rasulullah mengisyaratkan dengan dua jarinya begini. Ya, Rasulullah merenggangkan sedikit. Ya. Rasulullah SAW mengatakan antara aku diutus dengan kiamat seperti ini 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Hari ini kita mau bilang apa, Bapak Ibu? Antara kita dengan kiamat, saya melipat jari tengah saya, Bapak Ibu. Hati-hati, waspada, jangan-jangan kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Kalau saya melihat sepertinya pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Apa yang membuat saya mengatakan demikian? Bahwa pintu gerbang kiamat sudah terbuka dan kita berada di depannya. Rasulullah SAW bersabda, "Baina yaday sa'ah," di pintu gerbang kiamat. Di pintu gerbang kiamat, sinina khadi'atan, akan muncul tahun-tahun penuh dengan tipu daya dan tipu muslihat. Kalau kita merasakan tahun-tahun kita penuh dengan drama tipu daya, drama tipu muslihat, berarti kita berada di depan pintu gerbang kiamat. Sudah terasa belum Bapak Ibu? Sudah? Sekarang sudah terasa penuh tipu daya? Di sini? Enggak. Bapak Ibu, sekarang kita menyaksikan bagaimana tipu daya itu sudah terjadi. Indikatornya ada 3, cirinya ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, yukadzabu fiha shadiq, orang yang berkata jujur, orang yang berbuat benar didustakan.
Sejujur apapun orang berkata, sebenar apapun orang berbuat, maka sistem memandangnya dia tidak benar. Banyak orang yang jujur ditangkap dan dipenjara, padahal dia jujur, hanya karena bertentangan dengan kekuasaan. Sudah terjadi Bunda? Sudah. Yakin Bunda? Masya Allah. Yang kedua, ketika yang benar didustakan, maka para pendusta dibenarkan. Wa yusaddaqu fihal kadhib. Orang berdusta, orang berbohong dibenarkan. Kenapa dibenarkan? Karena dia punya kekuasaan, dia punya apapun. Maka yang bertentangan dengannya ditangkap dan dipenjara. Dan yang ketiga, wa yu'tamanu fihal kha'in. Ya, mereka yang para pengkhianat satu kaum, pengkhianat satu bangsa, muncul memimpin kaum dan bangsa tadi. Ini kata Rasulullah SAW, bukan kata saya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu yang dimatakan Subhanahu wa ta'ala, dari tiga hal tadi mana yang belum terjadi Bapak Ibu? Orang berkata jujur didustakan, orang berkata benar berbuat benar dibohongi. Sudah terjadi? Sudah. Sebaliknya, yang bohong, yang dusta dibenarkan. Sudah terjadi? Para pengkhianat satu kaum, satu bangsa memimpin bangsa tadi? Sudah Bapak Ibu. Pak, yang jawab Ibu nih. Tiga-tiganya sudah terjadi. Berarti kita berada di pintu gerbang kiamat. Ya. Kapan kiamat terjadi? Hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Rasulullah SAW sendiri tidak tahu kapan kiamat terjadi. Apalagi saya, Ustaz akhir bulan. Ustaz akhir bulan, Ustaz akhir zaman. Akhir bulan sekarang Bu. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, malaikat Jibril suatu hari datang menyerupai laki-laki. Kata Umar bin Khattab, "Bainama nahnu julusan 'inda Nabi Muhammad SAW." Tatkala kami duduk bersama Nabi SAW, itla'a 'alaina rajulun. Tiba-tiba datang seorang laki-laki kepada kami. Sadidu bayadi thiyab, putih cemerlang pakaiannya. Sadidu sawadi sya'r, hitam mengkilau rambutnya sebahu. Lalu orang itu datang masuk ke dalam. La nura min athari safar, tidak terlihat pada wajahnya bekas perjalanan jauh. Kalau orang perjalanan jauh berkeringat, kelihatan kusam wajahnya. Ini tidak, bersih wajahnya. Terima kasih. Baik. Ya. Wajahnya bersih. Wala na'rifu min ahadin man huwa. Kami tidak kenal siapa beliau. Enggak kenal siapa beliau ini. Ya. Lalu duduk di depan Rasulullah SAW, kedua lututnya dikenakan pada lutut Rasulullah SAW. Bertanya, akhbirni anil iman, beritahukan kepadaku apa itu iman. Dijawab rukun iman yang 6 sama Rasulullah. Antum minabillahi wa bi malaikatihi wa bi kutubihi wa bi rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadri khairi wa syarri. Ya. Sadaqta ya Rasulullah. Kok membenarkan? Katanya tanya, kok malah membenarkan? Berarti dia sudah tahu jawabannya. Kata Umar, fa'ajibna lahu, kami heran kepadanya. Yas'aluhu wa yusaddiqu, dia bertanya tapi kok membenarkan? Siapa nih orang? Kami tidak kenal. Tiba-tiba datang duduk di depan Rasulullah SAW. Yang kedua, akhbirni anil Islam, beritahukan kepadaku apa itu Islam. Maka kemudian Rasulullah bersabda, anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiyaz zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita man istata'ta ilaihi sabila. Sadaqta ya Rasulullah. Membenarkan lagi. Ngetes ini sama Rasulullah. Ya. Yang ketiga, akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku apa itu ihsan. Ya, apa itu ihsan? Rasulullah SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah, tapi jika engkau tidak melihat Allah, yakini Allah melihatmu. Sadaqta ya Rasulullah, benar Anda ya Rasulullah. Heran kan? Kemudian yang keempat dia bertanya, mata taqumus sa'ah, kapan kiamat terjadi? Orang itu tanya Rasulullah SAW, kapan kiamat terjadi? Rasulullah SAW tersenyum. Lalu menjawab, man mas'ulu bi'alami minas sa'il, yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Kita sama-sama tidak tahu. Yang pernah Rasulullah SAW sampaikan tentang kiamat, ini pun pengetahuannya dari Allah tentang tanda-tandanya. Yang pertama, kiamat akan terjadi hari Jumat. Sekarang hari apa Bapak Ibu? Hari Senin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Oh, 5 hari lagi hari Jumat. Kiamat akan terjadi hari Jumat. Jumat kapan? Kita tidak tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Kiamat akan terjadi ketika tidak terdengar lagi suara azan di muka bumi. La taqumus sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allahu Allah. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga tidak terdengar orang mengucapkan Allahu Akbar. Artinya orang akan dilarang mengumandangkan suara azan. Sudah terjadi belum?
ada pejabat melarang azan dikumandangkan pakai speaker, pejabat itu kiamat duluan. Amin. Gak akan terdengar nanti orang memandangkan azan. Suara indah melakukan azan itu terdengar sampai ke arsy Allah. Ya. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika tidak lagi ada Quran di dunia, sampai Quran dicabut dari orang-orang penghafal Quran. Maka akan terjadi, kata ulama, ada beberapa ulama mengatakan akan terjadi orang sholat lupa langsung pada Al-Quran. Sholat kayak tadi, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Aman, baca surat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Selesai sampai ruku, sujud. Bangun dari ruku rakaat kedua, Allah cabut hafalan Quran dari manusia. Lupa imam sama surat Al-Fatihah. Imam mau baca Al-Fatihah, Allahu Akbar. Lupa Al-Fatihah, Bapak Ibu. Makmumnya kok merasakan kok imam diam. Kenapa imam tidak baca Fatihah? Subhanallah. Makmumnya pun cuma bisa subhanallah karena makmumnya juga lupa. Maka apa yang terjadi? Lama salat merenung tanpa bacaan Quran. Sampai ruku, sujud, selesai salat diselesaikan tanpa bacaan Quran. Ini cerita. Selesai sholat, imam berbalik badan berkata, "Limadan la tuzakkirtumuni bil ayah, laqad nasitu bil Quran." Kenapa kalian tidak mengingatkan aku? Aku lupa dengan Al-Quran, aku lupa dengan Al-Fatihah dan surat-suratnya. Apa kata jamaahnya? Kata makmumnya, "Kaifa nudzakiruka wa qad nasina aidan? Wa qad nasina bil ayati aidan." Bagaimana kami mengingatkan Anda? Kami juga lupa dengan bacaan Quran kami. Lari imamnya ngambil Quran ke mushaf Quran. Ketika diambil mushaf Quran, dibuka Bapak Ibu, bersih, putih semuanya, tidak ada tulisannya. Ini sebelum kiamat terjadi, Allah cabut, Allah angkat Quran dari muka bumi, isinya maka tinggal kertas saja, ini tidak ada isinya. Maka perbanyak baca Quran sebelum Quran diangkat dari muka bumi. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tidak ada lagi Ka'bah di tempatnya. Iksirut tawaf qabla an yarfa'aha Allahu ila indah atau ila janibi. Perbanyaklah tawaf sebelum Allah angkat Ka'bah dari tempatnya. Fala tajidu min asariha syai'. Fala tajidu min asariha syai'a. Dan engkau tidak akan menyaksikan bekasnya, seolah-olah tidak pernah ada Ka'bah di sana. Faka'annahu lam takun fiha min qabl. Seolah-olah belum pernah ada Ka'bah di sana, bersih, tidak ada bekasnya. Ya. Allah angkat Ka'bah, Allah angkat Quran, karena itu merupakan kesucian, tidak mungkin dikotori oleh kiamat. Karena kiamat adalah azab yang terburuk kepada makhluk yang terburuk di muka bumi. Manusia yang menyaksikan kiamat terjadi, itulah makhluk yang terburuk di muka bumi. Inna siraran nasi fil alam alladhina ja'athumus sa'atu baghtatan. Sesungguhnya manusia yang menyaksikan kiamat terjadi, itulah manusia yang paling buruk di muka bumi. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di muka bumi adalah yang menyaksikan kiamat datang menimpa mereka. Laulal bahaim, andai kata tidak ada binatang ternak yang membutuhkan air minum, lama tumtiru, Allah tidak akan menurunkan hujan kepada mereka. Lama yumtiru, Allah tidak akan menurunkan hujan. Jadi kalau saat itu Allah menurunkan hujan, Allah kasihan sama binatang, bukan sama mereka. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian orang tadi tanya sama Rasulullah tadi, "Mata taqumus saah?" Aku tidak lebih tahu daripada engkau yang bertanya. Lalu apa kata orang tadi? Akhbirni an ashratiha. Beritahukan kepadaku apa tanda-tanda kiamat yang akan terjadi. Dia mengatakan, antalidal ammatu rabbataha. Apabila seorang budak melahirkan majikannya, itu tanda kiamat akan terjadi. Kira-kira apa maksudnya bunda? Budak melahirkan majikan. Anak memperlakukan ibu seperti pembantu. Anak nyuruh ibu-ibu, "Ibu, tolong lakukan ini, Bu. Mana ini, Bu?" Begitu ya, Bu? Sudah terjadi, Bu? Sudah. Kok banyak yang sudah tidak di sini, Bu? Ya. Anak memperlakukan orang tua seperti pelayannya, seperti pembantunya.
Apabila ini terjadi, itu tanda kiamat telah dekat. Ini takwil yang pertama. Ada juga yang mengatakan para pekerja ya dinodai oleh majikannya, maka mengandung dan melahirkan anak majikannya. Banyak TKW seperti itu ya. Ada? Ada jadi seperti itu. Bapak Ibu ya, Allah. Ya. Kemudian tara ra'i al-ghanam al-masakin yaskununa fi makanin murtafi yatatawwaruna fil bunyan hatta 'ada fawqa al-jabal. Anda akan menyaksikan para pengembala kambing yang miskin di tanah Arab, tanpa alas kaki, telanjang dada, hanya sarungan saja, akan tinggal di gedung-gedung bertingkat. Mereka akan berlomba-lomba mendirikan gedung dan bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Lihat tanah Mekah sekarang Bapak Ibu, bangunan-bangunan tinggi mengalahkan tingginya gunung. Masjidil Haram kalah sama tingginya bangunan tadi. Sudah terjadi kan Bapak Ibu? Nah, terjadi. Tanda yang lain, Rasulullah SAW pernah sabdakan, la taqumu sa'atu hatta tara ardul arabi bulujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput. Dulu tandus, dulu gersang. Apabila kamu menyaksikan tanah Arab kembali hijau berpadang rumput, lalu muncul sungai-sungai di sana, itu pertanda kiamat telah dekat. Allahu Akbar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saya perlihatkan pada Bapak Ibu apa yang saya saksikan di tanah suci Mekah, di Madinah dan di sekitarnya Bapak Ibu. 2018 seperti biasa tugas saya membawa jamaah umroh plus Palestina, Mesir, Jordan, kita keliling ke negeri para nabi. Bapak Ibu, saya perlihatkan pada mereka tanda-tanda kiamat telah dekat. Salah satunya ini Bunda, Bapak Ibu sih bisa saksikan. Sepanjang perjalanan saya ngobrol dengan supir, insyaallah ya, mengusuhi waladan. Hadis surah min asratisa. Hadis surah tadu ala sidqi qauli Nabi Muhammad SAW. Lihat pemandangan ini. Ini semua merupakan tanda kiamat telah dekat. Dulu kami tandus, gurun, tidak ada rumput. Sekarang padang rumput, sungai-sungai ada di mana-mana. Bapak Ibu lihat Tabuk. Bapak Ibu lihat Tabuk. Gak ada kesan gunung pasirnya. Seperti di kita saja, ada kebun, ada sungai, ada ikannya. Bukankah ini tanda kiamat telah dekat? Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi kiamat sehingga tanah Arab kembali hijau dan berpadang rumput. Bapak Ibu, ini saya lihat sendiri. Perjalanan kami dari Jeddah ke Madinah. Sebelum ke Mekah, kami landing di King Abdul Aziz Airport International. Kami dari Jeddah ke Madinah karena kita ingin mengejar arba'in, sholat 40 waktu. Walaupun tidak sempat karena waktu kita cuma sebentar kita berada di Madinah Bapak Ibu ya. Karena kita harus ke negara lain Bapak Ibu. Kemudian kami saksikan menjelang masuk ke Madinah banyak sungai di sana. Kemudian muncul mata air di mana-mana. Dan Allah, maka perhatikan, pemandangan ini merupakan petunjuk betapa Allah Maha Kuasa. Sesuatu yang belum pernah terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, sekarang terjadi katanya. Perhatikan masa suci Allah atas semua keindahan ini. Lalu dia ingin meminum air ini Bapak Ibu. Ya, ini kesenangan, kegembiraan mereka. Ya Bapak Ibu. Kami yakin ini kekuasaan Allah, tanda kiamat telah dekat. Kata beliau. Baik Bapak Ibu, saya perlihatkan secara keseluruhan bagaimana hutan di bawah padang pasir Bapak Ibu. Ada Bayda adalah sebuah tempat yang bisa menjadi lalu lintas wilayah karena daerah itu agak keras, pasirnya, tanahnya tandus kering, maka dijadikan jalan lalu lintas. Nah, ada lubang-lubang besar, kirain gak ada apa-apa. Ketika dilihat ternyata ada hutan di bawahnya. Begini cara Allah mendesain tanah Arab Bapak Ibu. Allahu Akbar. Akan terjadi hari kiamat sehingga tanah Arab akan kembali hijau dan berpadang rumput serta mengeluarkan sungai-sungai. Sudah terlihat Bapak Ibu tadi? Saya jelaskan begini, orang bilang yang tidak suka sama saya, itu cocok logi katanya. Selesai Bapak Ibu. Satu kata untuk menghalang-halangi manusia dari kebenaran Al-Quran dan Sunnah. Yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jami Ladang Lawe di wilayah Banu Hampu. Betul Banu Hampu? Ya. Pak DKM sengaja jalannya, yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, nenek mama para datuk, nenek mama yang dirahmati Allah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Mohon maaf saya tidak bisa bahasa Minang Bapak Ibu. Betapapun datuk saya dari sini, dari Agam, dari Bukit Tinggi, Sungai Puah. Nah, Sungai Puah, Kapolokoto, datuk saya. Datuk saya meninggal saya kelas 3 SD. Datuk saya mengembara ke Bandung tahun 1928. Nama beliau saya tanya, siapa nama Datuk? Datuk namanya, malu saya menyebutkan, Sultan Kale Raju Ameh. Kaya Raju Ameh. Sultan Kale Raju Ameh, itu nama Datuk saya. Beliau seorang ahli pandai besi.
Karena daerah kampung kami terkenal pembikin perkakas, pembikin apapun ya dari besi Bapak Ibu. Di lereng Gunung Merapi, Bukit Tinggi. Ya, Sungai Puat. Orang bilang Singapura, Singapurnya awak, Singapurnya Minang. Tapi sedih saya tidak bisa bahasa Minang Bapak Ibu. Saya ditanya pakai bahasa Padang, saya tidak ngerti. Cuma satu yang saya bisa dari Padang, makan nasi Padang, itu saya bisa. Ada cerita lucu di Pemantang Siantar. Ada pemilihan wali kota dan wakil wali kota. Karena mayoritas non-muslim, maka wali kota mereka non-muslim, wakilnya baru muslim. Biiznillah, belum lama menjabat wali kotanya meninggal dunia. Ketika wali kota meninggal dunia, maka wakil naik menjadi wali kota PLT. Selesai masa jabatan, dipilih lagi wali kota yang baru. Wali kota dari yang non-muslim juga, wakilnya muslim, meninggal lagi Bapak Ibu. 2 kali berturut-turut wali kota yang non-muslim meninggal, maka muslim lagi yang memimpin. Yang ketiga, takut mereka menjadi wali kota. Takut mereka menjadi wali kota. Silakan, tidak percaya. Saya ngobrol langsung dengan orang sana, dengan warga sana. Bismillah, subhanallah. Ya, kalau nggak ada yang mau jadi wali kota di sana, biar saya jadi wali kota. Menuntut ilmu Islam dan juga menghidupkannya merupakan kemuliaan. Allah akan memuliakan siapapun yang menghidupkan Islam dan kaum muslimin. Bapak Ibu rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ada satu kisah, nanti saya sampaikan, kisah tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu Islam dan membantu membangun dan membiayai para penghafal Quran dan para penuntut ilmu. Di mana Allah muliakan? Di dunia dan di akhirat. Allah muliakan. Bahkan di kubur Allah muliakan. Nanti saya cerita kisah nyata di Suriah. Orang yang menuntut ilmu dan orang yang membiayai menuntut ilmu itu Allah muliakan di alam barzahnya. Ya, nanti kisahnya saya sampaikan, kisah dari Syekh Hisam Al-Burhani, hafizahullah, ulama Suriah. Bapak sekalian. Nah, namun sebelum saya bahas itu, Bapak Ibu rahmati Allah, setidaknya ada 7 hari. Oh, lupa tadi belum selesai ya ceritanya. Nah, orang tadi yang nanya sama Rasulullah diterangkan demikian, paham. Jazakumullah khairan. Terima kasih ya Rasulullah. Saya paham sekarang. Keluarlah orang tadi yang bajunya putih, rambutnya hitam kilau sebal. Dikejar sama Umar bin Khattab. Loh, kok menghilang? Pakai kendaraan apa? Kok pakai kuda? Kok tiba-tiba menghilang? Kemana dia pergi? Ke atas gak ada. Umar balik badan. Kemana ya Rasulullah? Menghilang dia. Apa kata Rasulullah SAW? Atadrina man huwa? Tahukah kalian siapa orang yang datang tadi? Allah Rasulullah alam. Huwa Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Dia Jibril datang mengajarkan Islam, mengajarkan agama kepada kalian. Oh, malaikat Jibril yang datang. Ah, itu Bapak Ibu pelajaran tentang hari akhir. Lalu apa yang akan kita alami Bapak Ibu ketika kita meninggal dunia menuju ke akhirat nih? Ada 7 hari. Setidaknya ada 7 hari kita meninggalkan dunia menuju kepada hari kekekalan, menuju alam kekekalan, alam yang sesungguhnya, alam akhirat. Yang pertama Yaumul Sa'ah, hari hancurnya alam semesta. Sa'ah, waktu hancurnya alam semesta. Ya, hancur-hancurnya. Yang kedua Yaumul Ba'ats, hari dibangkitkannya manusia di alam mahsyar dalam kondisi kematian mereka. Kullun nasi yub'atsu yaumul ba'tsi ka hayati mautih. Manusia akan dibangkitkan nanti Yaumul Ba'ats menurut kondisi kematiannya. Saya punya tetangga meninggal ketika sujud terakhir salat duha, maka dibangkitkan nanti di Yaumul Ba'ats dalam keadaan sujud. Ada orang meninggal ketika main bola, nanti bangun dibangkitkan di padang mahsyar kejar-kejar bola Bapak Ibu. Ya, ini saya perlihatkan, orang mati ketika main bola. Ya, ini pertanda memang ajal kapan saja bisa Allah datangkan pada waktunya dimanapun manusia itu berada. Mati, meninggal dunia, menyakitkan kematian, menyakitkan kematian. Ditarik dengan susah. Kematian waktunya pasti, detiknya, menitnya, jamnya, harinya. Sudah jelas, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditangguhkan dan tidak bisa dipajukan. Namun di mana kita mati, dalam kondisi apa kita mati, itu bisa kita atur, tergantung pilihan kita. Maju kita 100 langkah, mati. Ada pengajian, ada konser dangdut, pilih mana? Terserah. Orang ini pilih pengajian, datang ke masjid dengar pengajian, sebelum dengar pengajian salat dulu. Di 100 langkah itu sedang sujud, mati. Ya itulah yang terjadi. Bisa jadi dia pilih lihat konser dangdut kan? Dia lihat penyanyi dangdut yang seksi, dia ikut joget. Di 100 langkahnya mati. Itu pilihan kita.
Waktunya 100 langkah. Ini ajal. Kapan manusia mati? Ketika rizkinya habis. Mau sehat, mau sakit, kalau rizkinya habis, mati. Bapak Ibu, konon malaikat maut tiap hari datang menjenguk kita 70 kali seharinya, sehari semalam. Datang jenguk kita. Oh, rizkinya masih ada, balik lagi. Ditengok lagi. Oh, rizkinya masih ada, balik lagi. Balik lagi. Ketika dilihat rizkinya habis, ya dicabut. Sedang apapun yang dilakukan di detik itu, cabut. Loh, tadi ngobrol sama saya, sehat kok. Lah, rizkinya habis. Seperti HP kita. Mau HP Vivo, Oppo, Android, iPhone yang mahal. Apa iPhone yang mahal? 13 Pro. Ya, 13 Pro misalnya. Kalau habis baterai, mati tidak? Ya sama. Itulah manusia. Habis rizkinya, habis kuotanya, mati. Aja. Bapak Ibu yang diberkati Subhanahu wa taala. Kemudian ada hari apa lagi Bapak Ibu? Tadi saya perlihatkan pada Bapak Ibu 7 hari ya. Yaumul Ba'ats, hari kematian. Nanti dibangkitkan di padang mahsyar menurut kondisi kematian ya. Nah, yang tadi dibangkitkan main bola nanti. Ya, ngejar bola. Subhanallah. Dia ngejar bola, Israil ngejar dia. Kejar-kejaran Bapak Ibu. Dia dikejar Israil, dia mengejar bola. Ya, subhanallah. Inilah ajar. Baik, kemudian hari yang ketiga, Yaumul Mahsyar. Hari digiringnya manusia di padang mahsyar. Hari digiringnya manusia di padang mahsyar selama berapa lama? Tadi tanpa alas kaki, telanjang dada, telanjang bulan, bercucuran keringat, panas selama 50.000 tahun. Kemudian satu harinya 10 tahun di dunia. Yang keempat Yaumul Hisab. Hari diperhitungkan dan disidangnya amal perbuatan kita. Di hari yang keempat inilah nanti akan Allah perlihatkan amal perbuatan kita. Di situ kita akan menyaksikan apapun yang kita lakukan. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Siapa yang berbuat baik sebesar biji salah pun akan menyaksikannya. Akan menyaksikan sekecil apapun kebaikan dan keburukan yang dilakukan akan Allah perlihatkan. Nah, setelah itu baru dipisahkan kebaikan dan keburukan kita, baru kita disidang atas apa yang kita lakukan. Itulah sidang yang paling adil di alam semesta. Allah langsung yang menjadi hakimnya, Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Baik, kemudian hari berikutnya adalah Yaumul Mizan. Setelah dipisahkan kebaikan dan keburukan ditimbang, maka dipisahkan lalu ditimbang di hari kelima, Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Pada saat ditimbang itu ada amalan yang penimbangannya mizan tidak kuasa menimbangnya. Ada amalan sepele, mudah diamalkan, tapi mizan tidak kuasa menimbang pahalanya. Sepele amalnya, dahsyat pahalanya. Kira-kira amalan apa Bapak Ibu, ayah bunda? Amalan apa? Rasulullah bersabda, kalimatani habibatani khafifatani alal lisan habibatani ala rahman wa sakinatani fil mizan. Ada dua kalimat mudah diucapkan, dicintai Allah yang Maha Rahman, dan berat timbangannya di mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, itu zikir ini, berat mizan. Mizan tidak bisa menimbang apa asma Allah. Asma Allah kemuliaannya tidak terbatas. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, yang keenam Yaumul Jaza, hari pembalasan. Di hari pembalasan inilah manusia akan melintas di tiang sirat, sebuah jembatan. Saking susahnya manusia susah untuk, saking takutnya manusia susah untuk melintas. Bapak Ibu, nah ini jembatan sirat yang menghubungkan, ini gambaran saja, menghubungkan ujung padang mahsyar dengan tepi halaman surga. Di bawahnya ada komplek neraka. Ya, ada 7 neraka di bawahnya. Ada neraka wel paling atas, Sakor di bawahnya, Hawiya Utamah paling bawah Jahannam. Manusia melayang-layang ketika terjatuh dari jembatan tadi selama 75 tahun. 76 tahun Bapak Ibu baru sampai ke dasarnya. Masya Allah. Baik, hari yang terakhir adalah Yaumul Khulud atau Yaumul Akhir. Disebut Yaumul Akhir, tidak ada lagi hari sesudah itu. Disebut Yaumul Khulud karena siapa yang masuk surga, masuk neraka di hari itu kekal abadi. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan sebuah cerita. Cerita ini langsung, ini kisah nyata, disampaikan oleh Syekh Hisam Al-Burhani. Kisah ini menyampaikan pada kita tentang kemuliaan orang yang menuntut ilmu dan juga orang yang membiayai para penuntut ilmu. Dua-duanya sama mulianya, sama surganya. Ini kisah nyata. Di kuburnya Allah lapangkan menjadi taman surga. Kita dengarkan kisahnya. Orang yang menuntut ilmu dan membiayai orang yang menuntut ilmu, kuburnya berubah menjadi taman surga. Siapa, kata Rasulullah? Siapa yang di kuburnya mendapatkan kebahagiaan, kelapangan, takkan kelezatan kubur, maka di hari-hari berikutnya dia akan mendapatkan kelezatan sampai masuk surga. Jalannya Bapak Ibu memuliakan penuntut ilmu dan para
dan para ustadznya. Sekarang ada peluang nih bagi kita. Kita ingin kuburnya seperti itu apa bunda, ayah bunda, betul? Ada peluang bagi kita sekarang. Yuk Bapak Ibu kita bantu pondok pesantren Mahabbatul Rasul yang sedang melakukan pembangunan. Kita biayai mereka yang menuntut ilmu ini. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita mendapatkan kemudahan di kubur kita. Amin. Amin. Amin.